Jadi untuk penonaktifan NIK ini tidak berpengaruh terhadap hak memilih bagi warga DKI Jakarta. Oke. Jadi penonaktifan NIK yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil ini semata hanya untuk penertiban administrasi. Jadi penonaktifan NIK ini dilakukan misalnya bagi warga DKI Jakarta yang memang sudah lama tidak tinggal di tempat tersebut, rumahnya sudah kosong sekian lama dan sudah tidak ditinggali, maka dianggapnya sudah tidak tinggal lagi di situ, NIK-nya dinonaktifkan. Tapi misalnya warga tersebut ingin mengaktifkan kembali NIK-nya, itu bisa dilakukan di Dinas Dukcapil. Itu kemarin kan sempat ramai nih DKI Jakarta untuk NIK-nya tuh yang bukan orang Jakarta dinonaktifkan begitu ya. Beberapa ada yang sudah pindah atau tapi masih di Jakarta KTP-nya. Nah ini dinonaktifkan, ngaruh nggak sih ke pemilih atau partisipasi pilkada nanti, Kak Astri? Oke, jadi ini pertanyaan yang hampir selalu ditanyakan karena kan sebentar lagi kita akan mengadakan pilkada ya, pilgub. Mereka ini khawatir gitu loh, takut NIK-nya dinonaktifkan terus nanti jadi nggak bisa milih gitu kan. Nah, itu gimana tuh? Nah itu kemarin kita sudah melakukan komunikasi dengan pihak Dukcapil di DKI Jakarta. Jadi untuk penonaktifan NIK ini tidak berpengaruh terhadap hak memilih bagi warga DKI Jakarta. Oke. Jadi penonaktifan NIK yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil ini semata hanya untuk penertiban administrasi. Jadi penonaktifan NIK ini dilakukan misalnya bagi warga DKI Jakarta yang memang sudah lama tidak tinggal di tempat tersebut, rumahnya sudah kosong sekian lama dan sudah tidak ditinggali, maka dianggapnya sudah tidak tinggal lagi di situ, NIK-nya dinonaktifkan. Tapi misalnya warga tersebut ingin mengaktifkan kembali NIK-nya, itu bisa dilakukan di Dinas Dukcapil. Kemudian juga mungkin ada status warga yang sudah meninggal dunia, namun belum terbit akte kematiannya, dan itu NIK-nya dinonaktifkan. Jadi penonaktifan NIK ini semata hanya untuk penertiban administrasi kependudukan di wilayah DKI Jakarta. Kaitannya dengan pilkada bagaimana? Jadi kalau pilkada sendiri, pemutahiran data pemilihnya itu dilakukan secara berjenjang. Awalnya kita itu mendapatkan DP4, daftar pemilih potensial dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, DP4 tersebut itu adalah pemilih-pemilih yang sudah berusia 17 tahun di tanggal 27 November nanti. Kemudian misalnya ada pemilih yang datang pindah domisili ke wilayah DKI Jakarta, atau mungkin ada pergeseran jumlah penduduk yang meninggal dunia. Jadi DP4 itu adalah update daripada pemilu terakhir gitu kan. Dan dari DP4 itu sendiri kita akan melakukan coklit. Apa tuh? Pencocokan dan penelitian. Jadi nanti yang datang ke rumah-rumah ada petugas yang namanya Pantarlih. Kayak survei ya, konsensus gitu ya, sensus penduduk gitu. Iya, seperti sensus penduduk, didatangi satu persatu ke masing-masing domisili warga. Kemudian nanti akan didata, dipastikan apakah benar dengan nama Puspa tinggal di sini, ini masih tercatat sebagai warga DKI Jakarta, masih berhak sebagai pemilih. Nah, itu akan dilakukan proses coklit begitu.